Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, reguler masih 1A, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, dosen Medi Adriani M. Frank SCI. Anatomi sistem perkemihan. Sistem urin adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter kandung kemih, dua otot, sphincter, dan uretra. Susunan sistem perkemihan: dua ginjal atau rin yang menghasilkan urin, dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, satu vesika urinaria atau VU tempat urin dikumpulkan, satu uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Pengertian: suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Ginjal terletak di belakang cavum abdominalis pada kedua sisi vertebra T12 hingga lubalis 3 di belakang rongga abdomen atau peritoneum. Fungsi ginjal: mengeluarkan zat toksik atau racun, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa atau pH, mengeluarkan sisa metabolisme ureum, kreatin, dan lain-lain. Struktur ginjal: satu, setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis. Dua, lapisan luar terdapat lapisan korteks atau substansia corticalis. Tiga, lapisan dalam disebut medula atau substansia medularis. Empat, berbentuk kerucut yang disebut renal pyramid. 5, puncak kerucut menghadap calyx yang terdiri dari lubang kecil disebut papilla renalis. 6, tiap piramid dilapisi satu dengan lain oleh columna renalis. 7, gergasi yang terlihat pada piramid disebut lapisan ginjal. 1, setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibros berwarna ungu tua. 2, lapisan ginjal terbagi atas satu lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. 2, lapisan dalam yaitu medula atau substantia medularis. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut medula, bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlakukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1, lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. 2, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terdiri gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria. 1, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. 2, profesi miksi. 1, distensi kandung kemih lebih kurang 250 cc. Refleks kontraksi dinding kandung kemih menuju relaksasi sphincter internus menuju relaksasi sphincter externus. Pengosongan kandung kemih. 2, kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter diantarkan melalui serabut saraf simpatik. 3, persarapan vesika urinaria diatur interkolumbal dan cranial dari sistem saraf otonom.
Lapisan kandung kemih. 1. Lapisan sebelah luar atau peritoneum. 2. Tunika muscularis atau lapisan otot. 3. Tunika submukosa. 4. Lapisan mukosa atau bagian dalam. Uretra. 1. Merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. 2. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani.